kedua orang tua pemuda yang berbeda nasib ini, dan orang tuanya juga berbeda. Orang tua mereka itu adalah orang tua yang solih, tapi anak-anaknya berbeda produknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ballagar risalah wa addal amanah wa nasal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa nafsiya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ikhwani kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, Allah mengisahkan kisah hubungan seorang anak atau anak dengan orang tuanya. Kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam misalnya diceritakan di dalam Al-Quran. Nabiullah Ibrahim alaihissalam tumbuh dan besar bukan dari keluarga yang solih dan solihah. Ayahnya bahkan tokoh paganisme pada saat itu. Dan kalau bicara lingkungan, Nabiullah Ibrahim alaihissalam bukan dibesarkan di lingkungan seperti hari ini katakanlah pesantren misalnya. Tapi kita bisa mengatakan lingkungan yang buruk karena orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam catatan perjalanan kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ternyata Nabiullah Ibrahim ditakdirkan untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi tokoh semua agama yang ada hari ini. Yang itu menunjukkan sebenarnya sumber agama yang paling benar itu adalah agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Islam ini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu ada juga kisah Nabi Yakub alaihissalam dengan putra-putranya. 12 putranya ini tidak seperti Nabiullah Ibrahim. Ia dibesarkan di sebuah rumah di mana ayahnya adalah seorang nabi. Tentu orang yang sangat solih pada saat itu. Tapi di antara 12 putranya, 2 di antaranya menjadi anak-anak yang solih, 10 di antaranya orang yang melakukan makar dan tipu daya, membohongi dan memanipulasi, berani berbohong kepada orang tuanya. Salah satu putranya Nabi Yusuf alaihissalam, kecil, berada di lingkungan orang tuanya, melihat bagaimana orang tuanya mengajarkan dia dan saudara-saudaranya dengan keteladanan yang dibangun oleh Nabi Yakub alaihissalam. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam tidak menghabiskan masa mudanya, remajanya bersama ayahnya. Ia lalu dilempar ke dalam sumur, diperjualbelikan sebagai seorang budak. Ia tinggal di sebuah rumah di mana justru di rumah ia mendapatkan tipu daya dari majikannya. Ia bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Dan penjara itu dalam pemahaman kita dipenuhi oleh orang-orang yang memiliki attitude atau sikap perilaku yang tidak bermoral. Pada umumnya seperti itu. Tapi bisa dibayangkan 10 saudaranya minus Bunyamin yang masih bersama ayahnya tinggal bersama seorang nabi, ayahnya seorang nabi.
Tapi 10 orang itu terus melakukan makar dalam kehidupannya. Tidak mau mengakui perbuatannya dan selalu menuding ayahnya yang senantiasa menyebut-nyebut nama Nabi Yusuf alaihissalam. Hidup tumbuh bersama seorang nabi tapi tidak mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam bahkan masuk ke dalam penjara, hidup bersama orang-orang yang dalam asumsi kita adalah orang-orang yang berperilaku buruk. Tapi ia tetap mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Kahfi yang kita baca di setiap hari Jumat, Allah juga mengisahkan 2 kisah. Ada seorang anak yang dibunuh dalam kisah itu oleh Nabi Khidir. Ketika ditanya atau diceritakan, karena Nabi Musa bertanya terus, akhirnya memutuskan perjalanannya, memutuskan berpisah. Nabi Khidir menceritakan bahwa anak itu dibunuh, khawatir kalau nanti ia besar ia menjadi tughyanan wa kufra. Dia menjadi orang yang angkuh, orang yang sombong dan sangat keras kekafirannya. Lalu kisah berikutnya, ketika melewati sebuah bangunan, Nabi Musa disuruh oleh Khidir untuk membenahi bangunan itu, merapikan batu batanya, kira-kira seperti itu. Bertanya-tanya Nabi Musa, ada apa gerangan dengan rumah ini? Lalu Nabi Khidir menceritakan rumah ini milik orang tua yang kedua orang tua diwariskan yang kepada berbeda anak yatim, dan anak yatim orang itu adalah anak yang soleh. Dia mau dijaga keberlanjutan kehidupannya. Dan yang dicatat dalam 2 ayat berbeda, wakana abuhum yang satu lihaini menjadi tughyanan wa kufra, sehingga harus dihabisi nyawanya. Yang satu menjadi anak yang soleh sehingga harus dijaga dan dirawat kehidupannya. Apa yang ingin kita tegaskan dalam kisah-kisah yang Allah ceritakan di ayat-ayat ini? Bahwa dalam kehidupan kita ini sebagai seorang ayah, dan kita juga sebagai seorang anak dari orang tua kita, ada fase di mana anak-anak kita mungkin di usia SMP. Kalau di usia SD masih mau dengar rata-rata seperti itu. Tapi di usia SMP, ketika tumbuh dalam jiwa labilnya, apalagi SMA, belum lagi dia menjadi mahasiswa, dia kemudian mau menentukan jalan hidupnya yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita ingin dia menjadi anak yang solih. Di antara kita ada yang memasukkan anak-anaknya ke pondok pesantren, berharap anak-anaknya menjadi penghafal Quran. Ya, anak itu masuk pondok pesantren, iya ia menghafal Quran. Tapi ada satu fase di mana ia kemudian meninggalkan itu semua. Allah mengisahkan itu atau menceritakan itu di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma. Anak ini tiba-tiba marah, kemudian mengatakan kepada kedua orang tuanya, uffil lakuma, perkataan yang sebenarnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari lisan seorang anak. Tapi ada satu momentum, anak ini mengatakan kepada ayahnya, uffil lakuma, pergi sana kalian berdua, aku tidak mau mendengar kalian berdua. Ataidanini an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli. Apakah kalian selalu ingin mendoktrin diriku ini bahwa kita manusia ini nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti? Ataidanini an ukhraja wa qad khalatil qurun min, padahal sudah berlalu banyak betul orang yang mati, tidak ada juga yang dibangkitkan. Memang belum hari kiamat belum tiba, tapi kalimat ini keluar dari anak-anak kita. Dan itu memungkinkan seperti itu. Atau kalimat itu tidak persis seperti itu, tapi ada pemberontakan terhadap tarbiyah, terhadap didikan yang kita lakukan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam posisi ini tentu kita menjadi terluka sebagai orang tua. Kita menjadi sedih, apalagi para kaum ibu. Begitu ditolak oleh anaknya, betapa sakit hatinya. Dan tentu juga kita kaum ayah, betapa sakit hatinya. Lihatlah Nabi Nuh alaihissalam. Detik-detik banjir itu menenggelamkan putranya sendiri. Ia panggil-panggil putranya itu dari atas kapal. Irkam ma'ana ya bunayya, irkam ma'ana, anakku. Dan ia masih memanggil dengan panggilan yang begitu penuh kasih sayang. Ya bunayya irkam ma'ana,
naik ke sini bersama kami. Wala takum ma'al kafirin. Jangan kalian itu bersama orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa memastikan bagaimana produk anak-anak kita. Tapi tentu kita tidak bisa berlepas tangan kemudian kita mengatakan Nabi Nuh saja putranya seperti itu, Nabi Yakub aja tidak semuanya menjadi anak-anak yang seperti Nabi Yusuf, seperti Bunyamin. Tapi yang diperlukan dari kita adalah usaha, mujahadah, bagaimana kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang sesuai dengan apa yang kita inginkan dan apa yang Allah inginkan. Tumbuh menjadi generasi-generasi yang solih dan solihah. Lihatlah pesan Rasulullah SAW kepada Aisyah, kepada Fatimah, ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah putrinya Muhammad, i'mali, berbuat baiklah engkau, beramallah, fa inni la ugni anki minallahi syai'a, la agni anki minallahi syai'a. Sesungguhnya aku tidak bisa memberikan bantuan apa-apa, manfaat apa-apa terhadapmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pesan Rasulullah kepada putrinya Fatimah binti Muhammad. Dan ini Rasulullah, orang terbaik, manusia terbaik, ayah terbaik, suami terbaik, nabi terbaik. Tapi nabi terbaik pun tidak bisa menjaminkan putrinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak kita, pertama, terus menerus jangan pernah berhenti untuk memberikan nasihat kepada mereka. Bagaimana cara memberikan nasihat? Tentu tidak pada saat mereka sedang marah dan berontak, tapi dalam keadaan yang tenang, sebagaimana Luqman, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu, dan dia menasehatinya dalam keadaan memang Luqman menasehatinya, bukan dalam keadaan dia sedang marah dan putranya sedang marah, tapi dalam keadaan yang siap menerima nasihat. Dan itu juga dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya gulam, kata Rasulullah SAW, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Nasihat yang diberikan oleh Rasulullah SAW ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berada di atas tunggangan unta bersama dengan Rasulullah SAW dalam keadaan senang. Maka salah satu momen yang harus kita cari, kapan anak-anak kita berada dalam keadaan senang. Dan dalam keadaan senang itu bisa jadi ketika ia terpenuhi makanannya, ia sedang makan bersama dengan kita, maka itu momentum yang paling tepat. Bagaimana kita kondisikan agar supaya suasana makan santap bersama itu sesederhana apapun menunya, tapi handphone dan gadget itu tidak bersama dengan mereka sehingga mereka kesulitan untuk mendengar nasihat kita. Kapan nasihat itu ketika berikan? Ketika kita dalam perjalanan. Atau ajaklah sekali-kali anak kita, kalau memang pekerjaan kita itu memungkinkan untuk dilihat oleh anak-anak kita, atau aktivitas apapun di luar pekerjaan itu yang bisa dilihat oleh anak-anak kita, ajalah anak-anak kita ke masjid misalnya, sebagaimana Nabiullah Ibrahim dan mengajak putranya Nabiullah Ismail alaihissalam ketika membangun Ka'bah, sehingga Nabiullah Ismail tertancap betul dalam hatinya bahwa ayahnya ini adalah orang yang baik, sehingga ia mendengarkan apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah berhenti kita untuk berdoa, mendoakan, beri nasihat, peragakan keteladanan, jangan pernah lupa berdoa. Ada satu istilah atau pernyataan yang sangat populer hari ini, usaha tidak mengkhianati hasil. Tapi sebenarnya buat kita umat Islam, orang yang beriman kepada Allah, kalimat itu tidak berhenti di situ saja. Kita berusaha, tapi belum tentu hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Doa itu adalah bagian yang inherent, terikat dengan usaha yang kita lakukan. Didiklah anak-anak kita, kondisikan ia berada di lingkungan yang baik, tapi jangan pernah luput dan lupa untuk menyebut namanya,
dalam setiap saat di mana kita melantunkan doa-doa di waktu-waktu mustajab, di waktu-waktu terbaik. Rabbi habli minas solihin, ya Tuhanku, jadikanlah keturunanku anak-anak yang solih. Ya Tuhanku, jadikanlah keturunanku anak-anak yang solih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim.